Oke, Wak, jadi kisah yang akan ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Hera dari Kalimantan Selatan. Halo Kak Hera. Nah, jadi kisah ini dialami sama keluarganya Hera di tahun 1999, Wak. Sedikit informasi aja, Wawa ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia tinggal bersama bapak, ibunya, yaitu Pak Hadi dan Bu Ina. Terus sama 3 kakak laki-lakinya atau abang laki-lakinya, Idi, Rio, dan Raffi. Serta 1 kakak perempuannya yaitu Kak Emma. Nah, waktu itu mereka tinggal di sebuah rumah panggung sederhana di sebuah desa yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, kisah ini Wak bermula ketika Pak Hadi, bapaknya Wawa ini tiba-tiba sakit misterius. Pak Hadi sering mimisan dia, padahal dia nggak lagi kecapean, dia nggak lagi alergi gitu kan. Dan memang ada luka apa-apa, tapi mimisannya itu muncul terus. Nggak tahu sebabnya apa. Kan udah kami bawa ke dokter, kami bawa periksa ya kan, tapi nggak ada sakit medis apapun. Nah, awalnya Pak Hadi ini memang ya udah mikirnya itu cuma mimisan biasa aja. Tapi lama-lama Pak Hadi ini mulai ngerasa kepalanya pusing, badannya sakit-sakit di beberapa bagian. Sampai suatu hari Pak Hadi udah nggak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya, tubuhnya lemas sekali, bahkan untuk duduk aja nggak sanggup bapakku Nadia. Nah, seiring berjalannya waktu, sakitnya Pak Hadi pun ternyata nggak sembuh-sembuh. Udah tadi itulah dibawa berobat kemana-mana, tetap nggak ada hasil kan. Akhirnya setiap hari Pak Hadi ini udah cuma terbaring lemas aja di tempat tidur. Hera sama keluarganya lah yang sering gantian jagain Pak Hadi. Dah, suatu hari sekitar jam 6:30 malam, Pak Hadi ini lagi dijaga sama Raffi, anak ketiganya, abangnya si Wawa. Sementara Idi sama Rio udah mulai mau siap-siap ngeronda, Wak. Emma kakaknya lagi ada di kamarnya, Hera sama ibunya lagi pergi keluar bentar. Terus sekitar jam 8 malam, Hera sama ibunya ini, Bu Ina, baliklah itu ke rumah, Wak. Nah, Bu Ina langsung masuk ke dalam kamarnya ngegantiin Raffi buat ngejagain suaminya, Pak Hadi. Karena kebetulan Raffi ini juga mau nyusul kakak-kakaknya ke pos ronda. Sementara si Hera langsung pergi ke dapur, mau ngambil air. Nah, waktu di dapur, Hera lihat ada kakaknya lagi masak, Kak Emma. Dan setelah itu, diambil air, Hera balik lagi, Wak, ke ruang tamu untuk rebahan sebentar. Jadi di malam itu tuh cuma ada 4 orang, Wak, ya. Hera ada di ruang tamu, Kak Emma lagi ada di dapur, Bu Ina sama Pak Hadi lagi ada di kamarnya. 3 abangnya lagi ngeronda. Dah. Nah, waktu si Hera ini masih di ruang tamu, awalnya masih tenang-tenang aja Nadia. Aku rebahan di kursi sambil aku baca buku. Dan malam itu juga cukup cerah, makanya Hera ini bisa dengar suara-suara serangga, suara-suara jangkrik dari arah kebun belakang rumah mereka. Tapi entah kenapa makin malam, Nat, suasana di sekitar rumah tuh makin sunyi. Udah nggak ada lagi tuh suara-suara serangga. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Di situ udah agak heran aku, kenapa kayak gini? Nah, terus tiba-tiba nggak enak perasaannya. Dia ingat sama pepatah, alam yang terlalu sunyi bisa jadi pertanda buruk. Teringat aku sama pepatah itu. Ditambah lagi Hera ini juga udah mulai ngerasa hawa udara di ruang tamu aku tuh dia macam pengap kali, lagi macam banyak orang. Padahal aku cuma sendiri di ruang